Makin panas. Kasus Said Didu versus Luhut Binsar Panjaitan. Said Didu mangkir lagi. Ferdinand. Nyali tak bisa disamakan dengan bacot. Gemetaran lalu pipis di celana. Untuk kali kedua, M. Said Didu kembali mangkir dari panggilan penyidik Bareskrim Polri Senin 11 Mei 2020. Hal itu terkait kasus yang dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Atas tindakan itu, politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahian seperti menertawakan kelakuan mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu. Bahkan, Ferdinand melontarkan sindiran pedas. Kendati tak menyebut nama, namun diyakini hal itu dilontarkan untuk Said Didu. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa mulut Said Didu berbanding terbalik dengan nyalinya. Sindiran keras itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter miliknya @FerdinandHutahian2 sesaat lalu dengan menyertakan tagar "Bereskan Said Didu". Ternyata memang nyali tak bisa disamakan dengan bacot. Nyali ukurannya pada tindakan. Bacot bisa apa saja karena lidah tidak bertulang. Cuitnya, Ferdinand juga menyentil bahwa permintaan pemeriksaan penyidik agar dilakukan di rumah Said Didu adalah akal-akalan saja. Merasa VVIP hingga minta diperiksa di rumah. Lanjutnya, malah ia menduga bahwa mangkirnya Said kali ini tak lebih dari sekedar alasan untuk menutupi rasa saat digarap penyidik. Rasa itu kan bisa saja rasa takut, gemetaran, pipis di celana, atau apa saja kan? Rasa Didu yang mana? Sindir dia. Ia menjelaskan, pemanggilan pemeriksaan untuk kepentingan suatu perkara diatur dalam pasal 112, 116, dan 227 KUHP. Ia berujar bahwa semua syarat sudah terpenuhi dan sah serta sempurna. Maka, tidak ada alasan Said Didu cari-cari alasan untuk tidak hadir. Karena alasan itu akan bernilai tindakan tidak kooperatif dan siap-siap dijemput paksa, ingatnya. Tak hanya itu, Ferdinand juga menyindir Said Didu yang koar-koar didampingi ratusan pengacara. Dibuatin video meski seperti orang mati. Dibuatin video menyamakan dengan pahlawan nasional, ujarnya. Akan tetapi, hal itu berbanding terbalik dengan kelakuan Said Didu yang ditunjukkan selama ini. Nyatanya, hari ini takut datang ke Bareskrim. Nyali ciut hadapi penyidik. Merasa istimewa di Republik, jemput paksalah, tegasnya. Denny Siregar tak tinggal diam. Said Didu didampingi 250 pengacara. Denny Siregar ngaku pernah menang lawan 700 pengacara. Pegiat media sosial, Denny Siregar, menanggapi banyaknya pengacara yang mendampingi Said Didu yang dipolisikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Denny, kuantitas pengacara tidak menjamin orang yang dibela bisa memenangkan perkara. Mat Said Didu, bahwa 250 pengacara nggak dijamin menang. Ini masalah kualitas pengacaranya, bukan kuantitas, kata Denny Siregar di akun media Twitternya. Denny mengaku pernah menang melawan 700 orang pengacara pada 2017 lalu. Padahal saat itu, kata Denny, ia hanya seorang diri melawan 700 pengacara tersebut. Gua aja dulu tahun 2017 disomasi 700 pengacara. Lawan gua sendiri, mereka nggak ada yang menang, kata Denny. Rocky Gerung pun tak tinggal diam. Rocky sebut kasus Said Didu konyol. Inas sebut sontoloyo. Rocky Gerung tidak bersikap objektif layaknya seorang pengamat dalam menyikapi perkara yang membelit mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Demikian diungkap politikus Partai Hanura Inas, Nasrullah Zubir, dalam keterangan tertulisnya. Inas menyatakan
kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi tidak serta-merta mengebiri hak dan martabat seseorang. Rocky Gerung mengatakan tidak sepakat dengan melapor Said Didu oleh LBP dengan alasan untuk mendukung kebebasan berpendapat, ujarnya. Sebaliknya, menurutnya seharusnya Rocky Gerung menghormati langkah hukum yang diambil seseorang dalam mempertahankan martabatnya. Loh, masa hanya mendukung kebebasan berpendapat? Tetapi, kenapa tidak mendukung kepada kebebasan seseorang untuk membela harga diri dan martabatnya, kata Inas. Inas menegaskan, dirinya sama sekali tidak mengenal Luhut dan tidak dalam kapasitas untuk memberikan dukungan. Akan tetapi, dari aspek tatanan demokrasi, sudah seharusnya berpijak pada landasan untuk menghormati harkat dan martabat seseorang dalam konteks kebebasan berpendapat. Ia berujar, jika Rocky Gerung menjunjung tinggi demokrasi, maka tentunya paham bahwa ada 3 prinsip demokrasi yang tidak boleh diabaikan, yakni jaminan hak azazi manusia, persamaan di depan hukum dan proses hukum yang wajar, bebernya. Untuk itu, Inas meminta kasus ini agar dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya, dengan catatan dilakukan secara transparan supaya pemberi pemahaman bagi masyarakat dalam menyikapi demokrasi secara benar. Jika Rocky Gerung mengatakan bahwa konyol seandainya kasus Said Didu disidangkan, maka akan semakin konyol jika hak seseorang untuk membela martabatnya diabaikan oleh hukum, dan itu namanya sontoloyo, pungkas Inas. Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut jika kasus Said Didu dilanjutkan, maka akan menjadi peradilan yang konyol. Selain itu, Rocky menyatakan bahwa persidangan itu nantinya akan jadi bahan tertawaan seluruh masyarakat. Sebaliknya, Rocky bersikukuh bahwa pernyataan Said Didu itu merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Padahal, Said Didu adalah vitamin untuk konsep demokrasi. Jadi nggak aneh itu akhirnya dilaporkan, kata Rocky. Di sisi lain, Luhut bakal dilihat seluruh rakyat. Kasus Said Didu bakal bikin demokrasi hancur ataukah maju. Episode ketegangan ex-sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masih terus bergulir. Luhut Binsar melaporkan Said Didu ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan pencemaran nama baik usai tidak hadir dalam pemeriksaan pada pekan lalu. Said Didu memastikan akan hadir pada pemeriksaan pada pagi ini, 11 Mei. Untuk menghadapi proses hukum itu, Said Didu dikatakan akan dikawal 250 pengacara. Bahkan, 80 diantaranya sudah meneken surat pemberian kuasa hukum bagi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon. Kasus yang dialami Said Didu tidak lebih sebagai suatu ujian bagi demokrasi di Indonesia. Kasus Bang Said Didu ini adalah sebuah babak baru dalam perjalanan demokrasi kita, ujar Fadlizon di akun Twitter pribadinya. Kata dia, kebebasan berpendapat adalah kunci dari demokrasi, sehingga dari kasus Said Didu ini akan dinilai seperti apa demokrasi di Indonesia selanjutnya. Apakah demokrasi semakin maju atau makin hancur? Apa hukum mengabdi pada penguasa atau mampu mendudukan kembali konstitusi? Inilah ujian demokrasi kita, pungkasnya. Sementara, Humas Tim Hukum Said Didu, Damai Hari Lubis, menyatakan kliennya tak bisa memenuhi panggilan penyidik. Sebagai gantinya, pihaknya mengirimkan surat agar penyidik melakukan pemeriksaan di rumah Said Didu saja. Kami minta kerjasama penyidik Polri yang ke rumah klien kami, karena anggota polisi memiliki hak asasi, hak sebagai penegak hukum, dan pelayanan publik untuk memeriksa ke rumah sehubungan adanya pandemi COVID-19 dan PSBB, kata Damai di Bareskrim Polri Senin 11 Mei. Damai berkilah, kliennya dan jajaran pengacaranya harus tetap mematuhi penerapan PSBB untuk mencegah penularan corona. Sebelumnya Said juga mangkir pada panggilan pertama, alasannya sama, karena takut tertular corona dan meminta penjadwalan ulang. Pertimbangan lain adalah
lantaran usia Said Didu yang uzur dan rentan tertular penyakit. Bagaimana menurut pendapat Anda?